Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliati. Saya guru mata pelajaran IPS, mengajar di kelas 7 dan kelas 8 di SMP 3 Banda Aceh, Provinsi Aceh. Kegiatan saya sebelum PTMT, biasanya saya mengajar selalu menggunakan metode dan model pembelajaran diskusi, tanya jawab, belajar secara outdoor. Belajar outdoor biasanya saya selalu membawa siswa-siswa saya ke pabrik tahu, pabrik tempe, pabrik dendeng sapi, ke museum, ke badan meteorologi dan geofisika, dan tempat lainnya sesuai dengan materi yang akan dipelajari oleh siswa saya dan akan saya ajarkan. Pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia tak terkecuali Indonesia. Pandemi ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk pendidikan. Pembelajaran yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka atau luring, tetapi sekarang di masa pandemi ini, sistem pembelajaran tersebut tidak berlaku lagi guna mengurangi penyebaran virus COVID-19. Pemerintah melakukan berbagai cara agar pendidikan terus berjalan, karena pendidikan merupakan aset yang penting bagi seluruh bangsa demi kemajuan suatu negara. Pemerintah akhirnya menemukan cara agar pembelajaran terus berlangsung dengan menerapkan sistem pembelajaran dari rumah masing-masing, yaitu daring atau online, melalui berbagai media seperti e-learning, Google Classroom, Google Form, dan media pembelajaran lainnya. Pada kenyataannya, penggunaan aplikasi ini tidak begitu efektif. Hal ini dikarenakan adanya kendala yang dihadapi oleh guru maupun peserta didik. Di antaranya, guru dan siswa belum terbiasa menggunakan IT dalam proses PBM. Siswa merasa bosan dan jenuh karena proses PBM tidak maksimal. Pembelajaran daring membutuhkan media HP, laptop, dan kuota internet. Ditambah lagi dengan kondisi ekonomi orang tua yang berbeda dan kondisi geografis yang jauh dari jangkauan internet, dan minat belajar siswa yang rendah dan kurangnya interaksi peserta didik. Perencanaan PTMT untuk mengatasi learning loss atau hilangnya kesempatan belajar secara efektif bagi peserta didik. Penggunaan platform aplikasi yang ada selama ini tidak begitu membuat siswa tertarik untuk belajar daring atau online, karena mereka merasa bosan dan jenuh. Dan akhirnya saya mencoba untuk menggunakan media aplikasi TikTok, yaitu penerapan tentang aplikasi TikTok untuk meningkatkan minat belajar siswa di masa PTMT. Pelaksanaan PTMT untuk mengatasi learning loss atau hilang kesempatan belajar secara efektif bagi peserta didik. Media aplikasi TikTok adalah sebuah aplikasi di jaring sosial dan platform video musik, di mana pengguna bisa mencoba beberapa fitur-fitur seperti penambah musik, membuat, mengedit, lengkap dengan filter dan disertai musik, serta dapat berbagi klip video pendek sebagai pendukung yang memudahkan siswa dalam proses pembuatan konten video belajar. Pandemi COVID-19 yang berlangsung hampir 2 tahun ini, di sekolah kami menggunakan berbagai platform aplikasi untuk PTPM daring. Tetapi bagi peserta didik banyak mengalami kendala. Di antaranya, siswa kurang bisa menyampaikan pendapat mereka secara langsung, dan kuota yang mereka gunakan begitu besar. Mereka menganggap penyampaian materi tidak maksimal oleh guru, sehingga peserta didik merasa jenuh dan banyak guru hanya menyampaikan materi bersifat dokumen saja dan soal-soal saja tanpa penjelasan materi dan tanpa adanya menggunakan aplikasi lain yang bisa meningkatkan minat belajar siswa. Dan saya menemukan suatu ide yang lain, yaitu saya menggunakan media aplikasi TikTok. Mengapa saya menggunakan media ini? Karena aplikasi TikTok sudah sangat ngetren di dunia remaja, di mana anak-anak sangat menggandrungi aplikasi tersebut. Dan aplikasi TikTok ini bukan hanya sebagai aplikasi hiburan saja, akan tetapi juga digunakan untuk media pembelajaran. Dan ketika saya menerapkan aplikasi ini, siswa-siswa saya sangat menyukai dan mereka menganggap aplikasi itu pas untuk mereka. Penggunaan media aplikasi TikTok membuat siswa semangat belajar dan efisiensi waktu, terutama waktu yang semakin fleksibel, dan membuat beberapa keuntungan lain dapat belajar dimanapun tanpa terbatas hanya saat di kelas saja. Dapat meningkatkan aspek keterampilan berpikir, kreatif, dan kemahiran siswa.
Sehubungan dengan PTMT pembelajaran tatap muka terbatas saat ini, saya tidak sepenuhnya menggunakan aplikasi teknologi untuk kegiatan PBM. Saya mengkombinasikan teknologi dengan model pembelajaran dan materi yang akan saya ajarkan. Di kelas maya, saya menggunakan media aplikasi Google Classroom. Di sini, saya memberikan materi dan video pembelajaran. Dalam penugasan, saya juga mengeksplor kemampuan bakat peserta didik, misalnya membuat komik, membuat PowerPoint, menjadi reporter, dan menggambar untuk meningkatkan kreativitas, literasi, dan numerasi mereka. Untuk mengerjakan soal-soal, saya menggunakan aplikasi Google Form. Menurut saya, PTM pembelajaran tatap muka terbatas yang perlu dievaluasi adalah kesiapan pemerintah, stakeholder, dan warga sekolah terkait dalam mengantisipasi rasa jenuh peserta didik dalam belajar. Guru harus lebih kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan media aplikasi teknologi, sehingga dapat meningkatkan minat belajar siswa. Warga sekolah harus tetap melakukan prokes yang ketat untuk meminimalisir penularan COVID-19 terhadap peserta didik. Guru harus mampu menciptakan inovasi dan strategi pembelajaran sehingga dapat meningkatkan minat belajar peserta didik dan tercapainya tujuan secara komprehensif, meningkatkan kompetensi psikomotorik, sikap, dan kognitif. Tindak lanjut PTMT yang pertama adalah pembatasan jumlah siswa dalam pembelajaran tatap muka terbatas harus dibatasi tidak 100% dan menggunakan SIP, yaitu SIP 1 dan SIP 2. Jumlah SIP 1 sekitar 50% dari siswa per kelas. Warga sekolah melaksanakan prokes yang ketat terhadap siswa, melakukan cek suhu tubuh, melakukan vaksinasi, memakai masker saat belajar di kelas. Hal ini supaya menjaga kesehatan dan mengantisipasi penularan penyakit terhadap peserta didik. Guru harus mampu meningkatkan penggunaan IT, meningkatkan kompetensi, mengeksplor model dan strategi pembelajaran yang kreatif. Guru harus bisa mengembangkan kompetensi IT dengan mengikuti pelatihan-pelatihan secara daring maupun luring. Dan terakhir, membimbing belajar secara intensif bagi siswa yang tidak memiliki HP. Sekian deskripsi best practice saya kali ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.